kalau kita nggak bisa menghindari seperti apa, maka itu statusnya sama seperti dizolimi orang. Dizolimi orang. Tidak ada hukum buat orang yang dizolimi. Artinya itu bukan kehendak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang tidak sesuai syariat tapi sudah biasa dan kita nggak bisa menghindari, seperti bank. Jadi gini, saya kasih tahu lagi. Nah, kalau ini udah jelas. Kalau ini udah jelas, hukum riba apa? Haram. Kalau ada ustadz yang ngomong riba boleh, berarti ini pendapat yang sangat aneh dan bertentangan dengan ulama-ulama yang lain. Jelas sampai di sini? Kenapa? Ini seluruh ulama dari zaman dulu sampai sekarang udah sepakat riba itu dilarang. Yang perbedaan ulama adalah mana yang masuk riba dan mana yang tidak masuk riba. Jelas ya? Tapi kalau ribanya pasti haram. Cuman ada beda mana yang masuk riba dan mana yang tidak masuk riba. Contoh, nih mohon maaf ya buat ibu agak pusing dikit ya. Contoh, mohon maaf ya, mohon maaf banget. Pernah telat bayar listrik karena denda, itu riba. Loh, gimana jadi kita bayar? Nanti saya jelasin, tenang aja. Contoh lagi, ada orang pinjam ya, ada orang pinjam sesuatu sama ibu, pinjam dulu 100 misalnya ya. Dia balikin misalnya, ibu kasih 100 tapi balikinnya 110 ya, itu riba. Jelas sampai di sini ya. Itu contoh-contoh riba yang mudah. Nanti yang lebih mumet kapan-kapan lah, karena saya nggak mau mempersulit Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya, kalau kita nggak bisa menghindari seperti apa, maka itu statusnya sama seperti dizolimi orang. Dizolimi orang. Tidak ada hukum buat orang yang dizolimi. Artinya itu bukan kehendak dia. Sekarang kita lihat ya, contoh misalnya kayak tadi, kita punya listrik. Kita telat bayar, kena denda. Itu apa? Riba. Tapi kalau kita nggak mau bayar dendanya, apa yang terjadi? Listrik Anda diputus. Lah ini gimana? Kita nggak bisa apa-apa dong. Maka bayarlah dendanya karena Anda itu sedang terzolimi. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Jadi jangan sampai Anda bilang saya suruh nggak bayar denda ya. Saya cuma jelasin harusnya dendanya nggak boleh. Itulah pentingnya negara menerapkan syariat supaya nggak nyusahin rakyatnya sendiri, gitu kan ya. Nah, maka itu adalah kezoliman. Contoh lagi, bank. Ustadz punya bank nggak? Punya saya. Saya nabung di bank. Kenapa? Karena sekarang transaksi harus pakai transaksi bank. Tapi saya punya aturan. Aturan saya apa? Bank saya itu saya minta dienolin bunganya. Loh, berarti nggak dapat bunga? Enggak. Administrasi gimana? Itu haknya bank. Jadi saya bayar administrasi nggak dapat bunga. Ustadz nggak bisa Ustadz kayak gitu. Ya udah, ini harus agak ekstra sulit, ekstra susah. Tiap bulan liatin tuh berapa bunganya tuh. Contoh ya, kita nabung 1 juta. Dapat bunga sekian, lalu bayar administrasi sekian. Administrasinya bayar, itu hak bank. Pakai duit bunga boleh nggak? Nggak boleh. Itu kan duit bunga, itu kan duit riba, jelas ya. Nah, ribanya pisahin. Nah, terus ribanya dipisahin kemana Ustadz? Ada beberapa pendapat ulama. Ada yang bilang dibuang karena itu bukan hak kita, karena nggak boleh dimanfaatkan. Ada yang bilang dibakar, tapi jangan dibakar juga, karena kalau dibakar nanti problem yang lain. Syukurlah ada ulama yang sekarang menyampaikan uang-uang riba yang ibu punya di tabungan ibu itu bisa untuk dikeluarkan, tapi tidak mengharap manfaat. Tidak mengharap pahala. Karena kalau kita mau ngasih sesuatu yang pahala, harus ngasih yang baik kepada Allah. Jangan kalah sama orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy saja bangun Ka'bah aja nggak boleh pakai riba. Mereka bilang ini harta yang baik-baik aja untuk bangun Ka'bah, padahal mereka kafir. Lah kita masa mukmin melakukan kebaikan pakai harta yang buruk. Misalnya contoh ya, bangun masjid pakailah harta-harta yang baik. Nah, lalu harta riba ini seperti apa? Bisa disalurkan dalam fasilitas-fasilitas umum. Fasilitas-fasilitas umum, misal jalan raya itu bisa.
bangun jalan bisa, WC umum bisa, WC masjid gimana? Ada perbedaan, gitu kan ya. Ada perbedaan, WC masjid boleh atau tidak, karena letaknya di dalam masjid itu kan ya. Atau segala sesuatu yang lain, ngaspal jalan, pompa air umum yang kita nggak harap pahala di situ. Bisa difahami sampai di sini? Nah, maka ada beberapa ustadz yang memang sudah membuka seperti itu. Jadi memang riba-riba ini artinya pengurusannya diwakafkan kembali ke Allah. Diwakafkan itu maksudnya dikembalikan lagi ke Allah. Karena ini bukan milik kita. Ingat ya, yang riba itu bukan milik kita. Kenapa? Karena yang menjadi hak milik itu harus ada sebab kepemilikan. Kapan-kapan kita bahas. Contoh sebab kepemilikan, kerja itu sebab kepemilikan. Apalagi waris itu sebab kepemilikan. Hadiah itu sebab kepemilikan. Riba nggak ada sebab kepemilikan. Maka ini nggak boleh dimanfaatkan. Karena kita bukan yang punya, paham ya? Berarti harus apa? Dikembalikan aja ke Allah. Nah, ada beberapa ustadz yang sudah menerima tuh pengembalian harta riba. Nanti dimanfaatkan untuk beberapa aktivitas-aktivitas yang bersifat sosial. Seperti bangun jalan ke pesantren, itu bisa. Atau tadi WC umum di masyarakat dan seterusnya. Kayak gitu-gitu ya. Itu tentang masalah riba. Jadi kalau memang sudah nggak bisa karena kita bukan negara, terus gimana? Ya beristighfar aja, karena memang Rasul katakan ada satu masa di mana orang tidak bisa untuk mengelak dari dosa riba walaupun dia itu debu saja. Nah, itulah zaman sekarang. Karena riba itu sudah di mana-mana, gitu kan ya. Jadi ya kalau memang kita bisa sebaik-baiknya, tadi sudah saya kasih tahu caranya. Tapi kalau misalnya masih susah juga, ya minimal kita nggak ngambil ribanya, karena itu bukan hak kita.